dengan berbagai cara untuk meminta saya memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja bisa dilakukan untuk dapat membuka kepalan tangan yang ada di saya. Nah, apa yang terjadi? Inilah dia. Biasanya pasti ada di situ sesuatu nanti yang terjadi kan? Tapi sebelum itu kita lihat ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus responnya pada teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Pada stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan model berpikir menang atau kalah. Itu pada stimulus respon. Kemudian kalau pada teori kontrolnya atau pilihannya, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan mode berpikir menang-menang, win-win, gitu ya. Jadi ini pada teori kontrol atau teori pilihan. Nah, lanjut kita. Di sini kita akan memaknai apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun, dalam pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, inilah makna disiplin yang kita tahu. Pada nilai-nilai kebajikan universal, di sini yang kita bahas, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan melintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini kata si Diane Gosen pada tahun 1998. Mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita yakini sekarang ini. Nah, lanjut ya, ini yang untuk yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan
Kemudian biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di Hajar Dewantara, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima dari 2013 halaman 469. Saya ambil dari situ ya. Kemudian kalau tentang dihukum oleh penghargaan, itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ini ada beberapa dampaknya. Menurut si Altikon 1993, yaitu ada dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Semisalnya ini, kalau dihukum oleh penghargaan, penghargaan akan menurunkan kualitas kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya kita memang membuat anak itu selalu memberi penghargaan, ternyata ada dampaknya atau efeknya. Yang terakhir apa? Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik pada anak atau pada murid. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kita panggil berarti anaknya secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, bisa juga secara pribadi. Kalau pribadi itu berarti enggak, kalau khusus dia kan face to face. Kalau pribadi bisa ada temannya yang lain. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid, bisa bergantian. Kita bisa memberikan bentuk apresiasi ini di dalam kelas bergantian kepada setiap murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Berarti jangan hanya sekali, biar dia bisa termotivasi. Kemudian fokus pada prosesnya. Apa tujuan kita di awal? Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kata-kata awalnya bisa kita bilang, kalau kata pembukanya di awal, yang pertama, kemarin saya perhatikan, misalnya anak tadi melakukan sesuatu kebaikan, misalnya mengutip sampah, membuangnya kepada tong sampah. Nah, yang kita bilang pertama kali kata pembukanya pasti, kemarin saya perhatikan kamu sudah melakukan kebaikan, yaitu mengutip sampah dan kemudian memasukkannya ke dalam tong sampah. Nah itu contohnya, misalnya
Kemudian pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah itu situasi yang sering terjadi ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid. Nah, di sini misalnya ada beberapa contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kita sering itu ya membuat seperti itu. Karena dia terlambat ke sekolah, kita suruh dia
tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman guru setiap hari, mengembalikan barang pada tempatnya. Yang tidak tampak biasanya sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Kemudian itu kalau yang pada perilaku hormat. Pada perilaku bekerja, dia tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak seperti dia tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Nah, ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya kita kan di kelas buat peraturan. Ternyata lebih baik lagi kalau kita buat tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan kan seperti ini contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran antri ya. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kalau dia peraturan. Kalau keyakinan kelas seperti apa? Nah, seperti ini. Keyakinan kelas kita perlu buat di kelas itu yang berisi tentang tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, kemudian keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kemudian keselamatan dan keamanan. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas? Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita merasa perlu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian apalagi? Kekuasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ada 5 ya. 5 posisi kontrol. Apa saja tentang 5 posisi kontrol ini? 5 posisi kontrol. Nah, di sini tadi kita kan sudah bahas juga bagaimana identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat. Nah, yang katanya identitas gagal itu kalau kontrolnya berada dari luar. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ternyata dia termasuk identitas gagal. Kita sering juga dulu pernah melakukannya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ternyata itu sebagai identitas gagal. Kemudian identitas berhasil seperti apa? Identitas berhasil itu kalau kita mengajak murid itu sebagai manajer atau pemimpin. Nah, di sini ada beberapa contohnya, guru berbuat, guru berkata, hasilnya, kemudian dan yang lainnya. Nah, misalnya ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Apa yang terjadi? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau pernyataannya kamu tidak pernah benar melakukannya, itu ternyata penghukum. Kemudian kalau kata-katanya ayolah lakukan demi bapak ya, ayolah lakukan demi ibu ya, itu dia sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Kita pernah buat itu. Kalau kelasnya siapa yang paling bersih akan dapat bendera berwarna gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, kita bertindak sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata itu sebagai penghukum. Punya alasan mengapa melakukan itu? Pertanyaan seperti itu termasuk sebuah restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu
Selamat siang, Bu. Melani tahu kenapa ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Iya, ibu kan dapat laporan nih dari teman-teman di kelas. Katanya Melani belakangan sering terlambat ya ke sekolah. Iya. Kenapa Melani sering terlambat ke sekolah? Karena Melani membantu orang tua, Bu, jadi tidurnya agak malam, Bu. Oh iya, kalau kita memang tidur kemalaman, wajar sih bangunnya jadi kesiangan ya. Tapi Melani sadar nggak kalau itu sudah melanggar peraturan sekolah kita? Tahu ya. Kemudian sudah melanggar juga kesepakatan kelas kita, ya kan? Kesepakatan kelas kita 5 menit sebelum bel tidak akan boleh sudah ada di dalam kelas. Nah, jadi kalau Melani udah tahu bahwasannya itu salah, gimana cara Melani untuk memperbaikinya? Melani membantu orang tua lebih awal ya, supaya lebih cepat siapnya, dan Melani tidur lebih awal juga, Bu, biar tidak kesiangan di sekolah. Bagus. Berarti yakin Melani bisa melakukan itu? Yakin bisa. Berarti Melani mau membantu orang tuanya lebih cepat, tidurnya juga jangan kemalaman. Iya, seperti itu. Iya, bagus. Berarti Melani udah dapat solusinya. Syukurlah kalau Melani juga udah sadar mengangkat kesalahan, jangan terus lanjut ya. Kemudian Melani juga udah dapat caranya. Berarti Melani juga harus besok-besok tuh lebih cepat bantu orang tua, jangan lebih cepat selesai, jangan lebih cepat tidak tidurnya, ya kan? Nah, hanya itu saja yang mau ibu sampaikan. Melani sekarang deh kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, saya dari 11 MIA 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan guru untuk menemukan solusi kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ayunda tahu kenapa ibu panggil kemari? Ya, Ayunda, ibu dapat laporan ini dari teman-teman, katanya Ayunda suka parkir sembarangan ya? Iya, Bu. Kenapa Ayunda suka parkir sembarangan? Karena tempatnya itu sempit, Bu. Jadi cari tempat yang lebih dingin. Ya, kalau kita parkir memang rasanya ingin cari tempat yang lebih dingin ya. Tapi itu Ayunda tahu nggak, kalau sadar apa nggak kalau itu sudah melanggar peraturan? Tahu ya? Nah, itu udah melanggar peraturan sekolah kita. Terus juga sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Katanya jangan mengganggu tempat lain gitu kan. Apalagi parkirnya di depan kelas, mengganggu teman yang belajar. Jadi fokusnya melihat di kereta motor melintas, ya kan? Nah, kalau Ayunda sudah tahu itu salah, gimana cara Ayunda untuk memperbaikinya?
Selamat siang, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lasro, saya Rita, Siti Halimah, dan saya kelompok kami membuat ikan konsumsi miso sarden. Oke. Karya Khairil Anwar, karya yang terima kasih.